Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torik Ahmad Salam dan Saya Muhaji Prasetyo. kami berdua akan mempresentasikan model convolutional neural network, yaitu dog classification menggunakan VGGNet convolutional neural network, yang merupakan salah satu dari model komputasi cerdas untuk pengolahan image atau citra pada komputer. Di sini kita menggunakan dataset dogs versus cat yang kita import langsung di Kaggle-nya. Dilihat di sini. Kemudian kita menggunakan akselerator GPU untuk mempercepat proses trainingnya nanti. Lalu untuk pertama kita importkan terlebih dahulu library NumPy dan Pandas dan library OS-nya. Lalu kita set datasetnya, folder datasetnya. Untuk data trainnya berada di data train dan data testnya berada di folder test. Lalu kita importkan beberapa library untuk proses komputasi cerdasnya. Kita menggunakan Keras dan TensorFlow dan juga Matplotlib untuk olah gambarnya nanti. Di sini kita menyeleksi gambarnya antara kucing dan anjing, cat dan dog. Kita menggunakan 1000 image dengan ukuran gambarnya sebesar 200. Kita iterasi, kita seleksi. Jika gambarnya cat maka akan masuk ke perhitungan cat dan sebaliknya. Lalu kita akan load gambarnya. Setelah itu kita import lagi, maafin ada kesalahan, ini harusnya sudah diimport di atas, ke import lagi. Kemudian kita lihat bentuk dari matriksnya, bentuk dari image-nya. Ternyata kita punya matriks sebesar 200 dan 3. Lalu kita olah menjadi array menggunakan bantuan NumPy array. Kita masukkan ke variabel X dan kita coba lihat gambar untuk indeks ke-1. Kita mendapatkan gambar anjing. Kemudian kita akan membuat matriks Y-nya. Matriks Y-nya ini untuk labelnya nanti, dan ini akan dilabeli cat. Jika dia cat maka labelnya akan 0, dan jika anjing maka labelnya akan 1. Ini dari Pandas tadi labelnya akan dijadikan label yang baru, akan dijadikan sebagai variabel Y-nya. Kemudian kita importkan scalar-nya untuk men-split data train dan data testnya, dibagi menjadi 0,2, sekitar 20% dari data trainnya nanti, dengan diacak sebesar 42%. Lalu kita membuat sebuah fungsi untuk membuat modelnya, yang nantinya akan mereturn modelnya. Di sini modelnya kita memakai sekuensial, kemudian di konvolusional 2 dimensi, artinya gambar tersebut akan berdimensi 2D bukan 3D. Lalu di padding dengan menggunakan aktivasi ReLU-nya juga. Kemudian dilakukan max pooling atau downsampling. Di dalam model ini menggunakan sampai 4 layer dan 1 layer untuk aktivasinya, menggunakan softmax fungsi aktivasinya untuk yang terakhirnya.
kemudian kita build modelnya dari fungsi tadi, lalu dari model yang sudah dibuat kita kompilasi dengan ditambah optimizer RMS prop, lalu didapat summary modelnya seperti ini. Setelah itu modelnya kita training sebanyak 100 epoch dan batch size-nya sebesar 32, artinya gambarnya nanti iterasinya akan dibagi sebesar 32 dan validasinya sebesar validation splitnya sebesar 0,3. Kita training sebanyak 100 kali iterasi atau 100 epoch sampai 100, dapat dilihat di sini sudah sampai 100. Kemudian kita coba melakukan evaluasi hasil trainingnya. Nah, didapat sebesar lossnya sebesar 1,42 dan akurasinya sebesar 0,7. Karena di sini matriksnya loss dan akurasi, loss yang kiri dan akurasi yang kanan. Didapatkan seperti ini. Setelah itu akan dilanjut prediksi yang akan dijelaskan oleh Saudara Aji Prasetyo. Ya, selanjutnya bagian ini model predict classes memprediksi model kelas. Ya, ini untuk hasilnya. Berikutnya mencetak prediction. Ini hasil dari prediksi modelnya tadi. Ini matriksnya. Ya. Ini matriksnya ya. Kemudian mengimport mengimport klasifikasi report dan confusion matrix. Selanjutnya mencetak klasifikasi report, testing dan prediction. Untuk hasil presisinya ini ya, presisi, recall, skor dan supportnya. Untuk selanjutnya mencek confusion matrixnya ya, hasilnya ini 102 90 24 184. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya. Monggo Mas Tarik. Untuk hasil akhirnya disimpulkan bahwa dengan dataset sebesar 1000 gambar tadi, 1000 gambar ini, dataset 1000 gambar, dan dengan model yang dibuat seperti ini, dengan model summary yang dibuat sebanyak 5 layer, didapatkan dengan iterasi training sebanyak 100 kali, didapatkan presisinya sebesar 0,81, recallnya 0,5, F1 skornya 0,64 dan skornya 192. Lalu untuk uji yang keduanya, presisinya mendapat sebanyak 0,67, 0,88 dan F1 skornya 0,76 dengan support 208 yang dapat di rata-rata sebesar 0,74, yang artinya sedikit
kurang untuk proses training model ini untuk memprediksi cat versus dog-nya, karena untuk datanya hanya sebesar 1000 gambar saja. Namun sudah dapat memprediksi suatu gambar klasifikasinya antara kucing maupun anjing dengan presisi yang rata-ratanya 0,74 ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.